Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Ari Suryarta Dharma dengan NIM 2215051032 dari kelas PTI 4A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan demo dari project yang telah saya buat. Nah, di sini saya akan menjalankan projectnya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari project yang telah saya buat, yang dimana ada fitur image negatif, image rotate yang terdiri dari 3, yaitu ada 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Kemudian ada image brightness, yang dimana ada terdiri dari 2, yaitu terdiri dari image brightness up dan juga image brightness down. Jadi kemudian ada image blending, kemudian ada image flip yang terdiri dari 3, yaitu flip Y, flip X, flip Y, XY. Kemudian ada image translasi, di mana ada translasi XY, translasi X, dan juga translasi Y. Kemudian ada fitur image thresholding, kemudian ada image logaritma, dan juga ada image scaling yang terdiri dari 2, yaitu zoom out dan juga zoom in. Itu dia fitur-fitur dari project yang telah saya buat. Kemudian mungkin saya akan mencoba melihatkan kerja dari fitur-fitur yang ada pada project saya ini. Oke, misalnya kita menggunakan citra babon, di mana ketika saya mengklik fitur image negatif, maka outputnya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian apabila saya klik rotate 90 akan jadi seperti ini. Kemudian apabila rotate 180 akan jadi seperti ini. Kemudian apabila rotate 270 akan jadi seperti ini. Nah, kita akan coba mencerahkan citranya dengan cara fitur up ini. Ya, maka outputnya akan jadi seperti ini. Apabila kita gelapkan, maka outputnya akan menjadi seperti ini. Kemudian yaitu ada fitur image blending. Nah, untuk image blending ini harus menggunakan dua citra ya. Jadi kita coba masukkan citra yang kedua. Nah, misalnya seperti ini. Kita jalankan citra. Nah, maka outputnya akan jadi seperti ini untuk image blending. Kemudian ada flip Y atau pencerminan secara horizontal. Nah, mungkin kita menggunakan citra ini ya agar lebih terlihat lebih jelas. Flip Y ini merupakan pencerminan secara horizontal. Kemudian untuk flip X ini pencerminan secara vertikal. Kemudian untuk flip XY ini merupakan pencerminan vertikal dan horizontal. Seperti itu. Kemudian image translasi, yang dimana kalau image translasi XY itu akan memindahkan kolom dan juga baris. Kemudian pada translasi X akan memindahkan kolom saja. Kemudian pada translasi Y akan memindahkan baris saja. Kemudian kita coba thresholding, maka outputnya akan menjadi seperti ini. Untuk logaritma hasilnya menjadi seperti ini. Untuk scaling atau zoom out itu akan jadi kecil seperti ini. Kemudian untuk zoom in akan menjadi besar seperti ini. Itu dia demo dari tampilannya project yang telah saya buat. Mungkin saya akan lanjut ke codingannya atau code dari fungsi algoritma yang telah saya buat. Jadi untuk fungsinya saya taruh di file processing underscore list ini, yang dimana fungsi pertama yang saya buat yaitu fungsi image negatif, yang dimana image negatif ini ada dua parameter, yaitu image input dan juga call depth. Nah,
if cold depth sama dengan tanda seru sama dengan 24 atau tidak sama dengan 24, image input sama dengan image input dot convert. RGB ini merupakan apabila image input citra yang kita inputkan itu cold depth-nya tidak sama dengan 24, maka image inputnya ini akan dikonvert menjadi RGB seperti itu. Kemudian di sini saya membuat variabel image output yang dimana memiliki nilai image new RGB, kemudian image input size 0 atau barisnya, kemudian image input size 1 atau kolomnya seperti itu. Kemudian saya membuat variabel pixels yang dimana nilainya sama dengan image output dot load. Kemudian ada algoritma utamanya yang dimana perulangan i ini akan dijalankan sampai image output dot size index 0. Jadi perulangan i ini akan dilakukan sampai jumlah dari nilai pada baris citra awal atau citra yang sebelumnya diinputkan. Kemudian ada for j in range image output dot size 1 ini merupakan perulangan j akan terus dijalankan sampai image output itu merupakan image output size 1 ini merupakan jumlah dari nilai pada citra awal. Image output size 1 ini merupakan jumlah nilai dari kolom pada citra awal seperti itu. Kemudian di sini saya membuat variabel R, G, dan juga B yang dimana memiliki nilai image input get pixel i, j yang dimana image input get pixel ini merupakan citra awal. Jadi citra awal, jadi kolom dan baris jadi baris dan kolom citra awal ini merupakan merupakan nilai dari variabel R, G, dan B. Kemudian di sini saya outputkan variabel maksudnya di sini saya mengoutputkan citra baru yang dimana pixels i, j sama dengan konstanta dikurang R, konstanta dikurang G, konstanta dikurang B. Jadi seperti itu. Nah, kemudian if cold depth sama dengan 1 dan juga seterusnya ini merupakan untuk mengembalikan nilai awal. Jadi apabila misalnya tadi cold depth-nya itu 8 misalnya, kan diubah menjadi dikonvert menjadi RGB. Nah, di sini kode ini merupakan convert untuk mengembalikan nilai yang telah dikonvert tadi di atas. Kemudian ada return image output untuk mengembalikan citra baru, untuk menampilkan citra barunya maksudnya. Kemudian ada depth image rotate 90. Nah, pada fungsi ini itu untuk merotate citra searah 90 derajat. Jadi pada fungsi ini itu ada dua parameter, yaitu image input dan juga cold depth. Nah, kita langsung ke algoritma utamanya aja. Jadi for i ini atau perulangan ini akan terus dijalankan sampai jumlah dari nilai baris pada citra awal, kemudian for j in range image output dot size 1 index 1 ini merupakan perulangan j. Jadi perulangan j ini akan dilakukan terus sampai jumlah nilai dari kolom pada citra awal seperti itu. Kemudian di sini saya membuat 3 variabel, yaitu R, G, dan B
yang dimana variabel RG dan B ini memiliki nilai yaitu image input dot get pixel J, image output dot size 0 min I kurang 1. Jadi citra awal J, image output size 0 ini baris pada citra citra awal maksud saya, dikurang I dikurang 1, maka ini menjadi I. Kemudian nilai ini itu nilai baris dan kolom pada citra A ini merupakan nilai dari variabel R, J, dan B ini. Kemudian di sini saya menampilkan citra baru dengan kode pixels I, J sama dengan RGB. Jadi citra baru ini value-nya yaitu RGB ini. Seperti itu. Kemudian menampilkan citra baru, return image output. Nah, kemudian ada fungsi image rotate 180 yang dimana ada dua parameter yaitu image input dan juga output. Nah, kita langsung ke algoritma utamanya yang dimana for I atau ulangan I ini akan dijalankan sampai jumlah nilai dari baris pada citra awal. Kemudian for J in range image output dot size 1 ini merupakan jadi perulangan J ini akan terus dijalankan sampai jumlah nilai dari kolom pada citra awalnya, seperti itu. Kemudian di sini sama, saya membuat 3 variabel yaitu R, G, dan B yang dimana memiliki nilai yaitu image input get pixel atau citra awal, yang dimana citra awal yaitu untuk I-nya yaitu image input size 0 ini merupakan baris, jadi jumlah atau nilai dari baris citra awalnya dikurang I dikurang 1. Kemudian untuk kolomnya yaitu jumlah dari nilai kolom pada citra awal itu dikurang J dikurang 1. Jadi citra awal ini nilai ini akan menjadi nilai dari variabel R, G, dan B. Jadi kita tinggal outputkan citra baru yang dimana pixels I, J sama dengan RGB, seperti itu. Kemudian ada image rotate 270 yang dimana memiliki dua parameter yaitu image input dan juga content. Nah, kita langsung bahas ke algoritma utamanya, dimana perulangan I itu akan terus dijalankan sampai jumlah dari nilai baris pada kolom citra awal itu. Kemudian for J, perulangan J ini akan terus dilakukan sampai jumlah nilai dari kolom pada citra awal, seperti itu. Kemudian membuat 3 variabel yang sama seperti image rotate sebelumnya yaitu R, G, dan B, yang dimana R, G, dan B ini memiliki nilai yaitu citra awal dalam kurung image input size 1 atau jumlah kolomnya dikurang J. Jadi jumlah kolom dari citra awal itu dikurang J dikurang 1, I. Jadi ini merupakan
nilai. Jadi ini merupakan nilai dari variabel R, G, dan B. Kemudian kita tinggal outputkan variabel citra barunya, yaitu pixel I, J sama dengan R, G, B, seperti itu. Kemudian ada fungsi image brightness up, yang dimana terdiri dari dua parameter. Ada parameter image input dan juga call depth. Nah, kita langsung masuk ke algoritma utamanya aja. Nah, for I, jadi perulangan ini akan terus dilanjutkan atau terus akan dijalankan itu sampai jumlah nilai dari baris pada citra awal, seperti itu. Kemudian pada perulangan J ini akan dijalankan sampai jumlah nilai dari kolom pada citra awal, seperti itu. Kemudian saya membuat tiga variabel, yaitu R, G, dan B dengan nilai, yaitu citra awal I, J. Jadi baris dan kolom pada image awal ini merupakan nilai dari variabel R, G, dan B, seperti itu. Kemudian saya tinggal outputkan citra baru pixels I, J sama dengan R ditambah konstanta, yang dimana di sini saya menggunakan konstantanya yaitu 100. Jadi R ditambah konstanta 100, G tambah konstanta 100, B tambah konstanta 100, seperti itu. Kemudian untuk fungsi image brightness down-nya, yaitu ada dua parameter, yaitu image input dan juga call depth. Untuk algoritma utamanya, algoritma mainnya itu ada ulangan I akan terus dijalankan sampai jumlah nilai dari baris pada citra awal. Kemudian perulangan J akan terus dijalankan sampai jumlah nilai dari kolom pada citra awal, seperti itu. Kemudian di sini saya membuat tiga variabel baru, yaitu R, G, dan B dengan nilai yaitu citra awal I, J. Jadi baris dan kolom pada citra awal itu merupakan nilai dari variabel R, G, dan B, seperti itu. Kemudian saya tinggal outputkan citra barunya, yaitu dengan pixels I, J sama dengan R dikurang konstanta, yang mana konstantanya di sini saya menggunakan 100, G kurang konstanta 100, B kurang konstanta 100, seperti itu. Kemudian untuk fungsi blending, image blending terdiri dari tiga parameter, ya, dimana ada parameter image input 1 atau citra 1, kemudian ada citra 2 atau image input 2, kemudian ada konstanta. Nah, di sini saya membuat dua variabel, yaitu width dan height, dengan nilai yaitu size dari citra 1. Jadi nilai size dari citra 1 akan menjadi nilai dari width dan height, variabel width dan height, seperti itu. Kemudian saya membuat variabel di sini saya membuat variabel citra output, ya, atau citra baru dengan nama image underscore output sama dengan image new RGB width, height, ya. Kemudian kita masuk ke algoritma utamanya. Jadi perulangan I ini akan dilakukan sampai nilai pada height. Kemudian perulangan J itu akan dilakukan sampai nilai dari width-nya ini. Kemudian saya membuat tiga variabel,
untuk citra 1 yang pertama ada R1, EG1, dengan ada B1 juga, yang dimana variabel ini memiliki nilai yaitu citra awal baris dan kolomnya. Jadi baris dan kolom dari citra awal ini merupakan nilai dari variabel R1, G1, dan B1 seperti itu. Kemudian ada R2, variabel R2, G2, dan B2 itu memiliki nilai yaitu image input 2 get pixel i, j. Jadi baris dan kolom pada citra 2 itu merupakan nilai dari variabel R2, G2, dan B2 seperti itu. Kemudian di sini saya membuat citra baru ya, R, G, dan B ya. Jadi R itu memiliki nilai konstanta dikali citra 1 atau R1 tambah 1 kurang konstanta dikali R2 atau citra 2 seperti itu. Kemudian untuk G itu konstanta dikali G1 atau citra 1 ditambah 1 kurang konstanta dikali G2 atau citra 2 seperti itu. Kemudian B yaitu memiliki nilai konstanta dikali B1 atau citra 1 ditambah 1 kurang konstanta dikali B2 atau citra 2. Kemudian kita tinggal outputkan citra barunya yaitu image output dot put pixel i, j dengan R, G, B seperti itu. Kemudian ada fungsi flip xy. Jadi fungsi flip ini untuk pencerminan. Jadi image flip xy ini merupakan pencerminan horizontal vertikal, yang dimana ada dua parameter yang saya gunakan yaitu image input dan juga call depth. Kita langsung ke algoritma utamanya aja. Jadi for i, jadi perulangan i atau perulangan ini akan dilakukan sampai image input size 1 atau jumlah nilai dari baris pada citra awal seperti itu. Kemudian untuk perulangan J-nya itu akan dilakukan sampai jumlah nilai dari kolom ya, kolom pada citra awal seperti itu. Kemudian saya tinggal outputkan variabel citra baru yaitu pixels i, j sama dengan, jadi pixels i, j memiliki nilai citra lama ya. Citra lama kurung image input size 0 ini merupakan baris ya. Jadi jumlah nilai baris pada citra awal itu dikurang 1 ini akan menjadi i dari citra awal. Kemudian jumlah baris, kemudian jumlah kolom dari citra awal itu dikurang J dikurang 1. Nah, ini akan menjadi J, nilai J. Jadi nilai citra awal ini akan menjadi nilai dari citra baru. Jadi ini merupakan seperti itu. Jadi ini akan menggantikan citra baru. Kemudian untuk fungsi flip y atau pencerminan horizontal, di sini saya menggunakan dua parameter yaitu image input dan juga call depth. Nah, pada algoritma utamanya yaitu baris. Nah, jadi perulangan i itu akan terus dijalankan sampai jumlah nilai dari baris pada citra awal gitu. Kemudian perulangan J itu akan terus dijalankan sampai jumlah nilai dari
kolom pada citra awal seperti itu. Kemudian di sini saya mengoutputkan citra baru yaitu pixels i, j sama dengan image input get pixel atau citra awal ya. Citra awal yang mana image input size 0 atau baris, jumlah nilai baris dari citra awal itu dikurang i, kemudian dikurang 1, j. Jadi nilai ini akan menggantikan akan menempati posisi dari citra baru seperti itu. Kemudian ada fungsi image flip text atau pencerminan vertikal, di mana ada dua parameter yaitu image input dan juga call depth. Nah, kemudian kita langsung bahas ke algoritma yang utamanya aja. Ini mana pada perulangan i ini akan dilanjutkan atau dijalankan sampai jumlah nilai dari baris pada citra awal seperti itu. Kemudian perulangan j ini akan terus dijalankan sampai jumlah nilai pada kolom pada citra awal seperti itu. Kemudian di sini saya mengoutputkan citra baru ya, pixel i, j sama dengan image input get pixel atau citra awal, mana i, image input dot size i 1 maksudnya, ini mana jumlah nilai kolom pada citra awal dikurang j kurang 1 dikurang 1. Jadi ini nilai ini akan menempati citra baru, akan menggantikan citra baru seperti itu. Kemudian ada image translasi. Jadi image translasi ini adalah sebuah perpindahan citra, ini mana image translasi ini pada fungsi image translasi ini saya menggeser secara vertikal dan horizontal seperti itu. Di mana pada function ini ada 4 parameter yaitu image input, call depth, dan juga konstanta x dan konstanta y. Kita langsung masuk ke algoritma utamanya aja. Jadi perulangan i akan terus dilakukan sampai jumlah nilai dari baris citra awal itu, kemudian perulangan j itu akan terus dilakukan sampai jumlah nilai dari kolom citra awal seperti itu. Nah, di sini saya membuat dua variabel ya, ini mana ada variabel new underscore i, kemudian ada new underscore j. Nah, untuk new underscore i ini memiliki nilai yaitu i kurang konstanta x. Jadi nilai dari i konstanta x ini merupakan nilai dari variabel i seperti itu. Kemudian j min konstanta y merupakan nilai dari variabel new j. Nah, apabila new i-nya ini lebih besar dari 0 dan new j-nya lebih besar dari 0, maka perintah ini akan dijalankan. Yang dimana pixel baru atau citra baru, yang dimana pixel i, j sama dengan image input get pixel atau citra awal i kurang konstanta x, j kurang konstanta y seperti itu. Jadi nilai ini akan menggantikan akan menempati posisi dari citra barunya yaitu pixel i, j. Nah, apabila new i ini kurang dari 0 dan new j ini kurang dari 0, maka akan menjalankan perintah ini. Ya, jadi pada citra baru pada baris dan kolomnya apabila kurang dari 0, maka akan diberi warna hitam yaitu 0 0 0 seperti itu. Kemudian ada fungsi image translasi x, ini mana ini
untuk menggeserkan secara menggeserkan kolom ya, menggeserkan ibaratnya sumbu Y karena memindahkan kolom, ini mana terdiri dari 3 parameter, yaitu image input, call depth, dan juga konstanta. Nah, kita langsung ke variabel ke algoritma utamanya, yang dimana perulangan ini akan dilakukan sampai jumlah nilai dari baris pada citra awal seperti itu. Kemudian pada perulangan J itu akan dilakukan sampai jumlah nilai dari kolom pada citra awal seperti itu. Kemudian di sini saya membuat variabel new underscore i, yang dimana memiliki inputan i kurang konstanta, ya. Kemudian i kurang konstanta ini merupakan nilai dari variabel new i. Nah, di sini saya membuat perkondisian apabila new i ini lebih besar dari 0 dan new i ini kurang dari jumlah nilai dari baris pada citra awal, maka perintah ini akan dijalankan, yang dimana citra baru maksudnya ya. Citra baru yaitu pixel i, j sama dengan image input get pixel atau citra lama new i, j. Jadi new i, j ini apa yang ada pada image citra lama ini akan akan dijadikan nilai dari citra baru seperti itu. Nah, apabila new i-nya kurang dari 0 itu maka perintah ini akan dijalankan, yang dimana citra baru atau citra outputnya itu pada baris dan kolom itu apabila kurang dari 0 maka akan diberi warna hitam atau 0,0,0 seperti itu. Kemudian ada fungsi image translasi Y, yang dimana terdiri dari image input, call depth, dan konstanta. Nah, pada image translasi Y ini kita memindahkan citra itu atau menggeserkan citra itu dari sumbu X-nya, atau kita memindahkan secara barisnya seperti itu. Kita langsung bahas algoritma utamanya aja. Jadi perulangan i itu dilakukan sampai jumlah nilai dari baris pada citra awal. Kemudian perulangan j itu dilakukan sampai jumlah nilai dari kolom pada citra awal seperti itu. Nah, di sini saya membuat variabel new j, yang dimana new j ini memiliki nilai atau value yaitu j kurang konstanta. Jadi j kurang konstanta ini merupakan value dari atau nilai dari new j, variabel new j seperti itu. Kemudian di sini saya membuat sebuah perkondisian di mana apabila new j-nya ini lebih besar dari 0, maka perintah ini akan dijalankan, yang dimana pixel ij atau citra baru itu sama dengan baris dan kolom baru dari citra lama itu. Jadi ini merupakan nilai dari citra baru. Kemudian apabila new j-nya ini kurang dari 0, maka citra baru i, j ini sama dengan 0,0 atau akan diberikan warna hitam. Kemudian lanjut ke fungsi thresholding, yang dimana saya membuat
tiga parameter, di mana ada image input, call depth, dan threshold. Nah, pada image thresholding ini itu tujuannya adalah untuk membuat apabila nilai dari citra itu lebih besar dari konstanta, maka akan diberi warna putih. Kemudian apabila citranya itu dikurang dari threshold atau konstanta, maka akan maka maka citra barunya akan diberi warna hitam seperti itu. Nah, kita langsung bahas ke algoritma utamanya aja. Jadi untuk for i atau perulangan i itu akan dilakukan sampai atau akan dijalankan sampai jumlah nilai pada baris yang ada pada kolom maksud saya for i atau perulangan i ini akan dijalankan atau diulang itu sampai jumlah nilai dari baris pada kolom pada citra awal seperti itu. Kemudian untuk for j atau perulangan j ini akan dilakukan sampai jumlah nilai dari kolom pada citra awal seperti itu. Kemudian di sini saya membuat tiga variabel tambahan, yaitu ada rg dan b, yang dimana rg dan b ini memiliki nilai yaitu image input atau citra awal i, j. Jadi i, j, jadi baris dan kolom pada citra awal merupakan nilai dari variabel rg dan b seperti itu. Kemudian di sini saya membuat perkondisian yang dimana apabila citra atau r itu lebih besar dari threshold ini merupakan konstanta. Jadi apabila r ini lebih besar dari threshold dan g-nya juga lebih besar dari threshold dan b-nya juga lebih besar dari threshold, maka citra baru itu akan diberi warna putih atau 255. Nah, apabila r itu kurang dari threshold atau konstanta dan g itu kurang dari threshold atau konstanta dan b itu kurang dari threshold atau konstanta, maka akan dijalankan citra baru atau citra barunya itu akan digantikan menjadi warna hitam atau 0,0,0 seperti itu. Kemudian ada fungsi image logaritma yang terdiri dari image input, call depth, dan konstanta. Nah, jadi pada fungsi ini itu yang dimana bertujuan untuk mencerahkan citra. Jadi citra yang cerah akan tetap cerah, kemudian citra yang gelap akan menjadi cerah seperti itu. Kita langsung masuk aja ke algoritma utamanya. Jadi perulangan i atau for i ini akan dilakukan sampai image output atau jumlah nilai dari baris pada citra awal seperti itu. Kemudian perulangan j itu akan dilakukan atau dijalankan terus sampai jumlah nilai dari kolom pada citra awal seperti itu. Kemudian di sini saya membuat variabel tiga variabel yaitu r, g, dan b, yang dimana memiliki input yaitu image input get pixel i, j, atau citra awal atau baris dan kolom yang ada pada citra awal itu merupakan nilai atau value dari variabel r, g, dan b seperti itu. Nah, jika di sini saya membuat variabel di sini saya membuat sebuah algoritmanya, yaitu yang dimana r itu sama dengan konstanta atau citra itu
sama dengan konstanta dikali log 10 ya, log 10 1 ditambah citra, seperti itu. Kemudian pada variabel G yaitu konstanta dikali log 10 kurung dalam kurung 1 tambah G tutup kurung. Kemudian pada variabel B itu sama dengan konstanta dikali log 10 I tambah B, seperti itu. Jadi pixel atau citra barunya yaitu pixel I, J sama dengan R, G, B, seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi zoom in yang dimana saya membuat 3 parameter, yaitu ada parameter image input, call depth, dan konstanta. Nah, di sini pada variabel ini saya membuat variabel original underscore row dan juga original underscore column itu dengan nilai jadi citra nilai dari baris citra awal ini merupakan nilai dari value dari variabel original row, seperti itu. Kemudian nilai dari kolom pada citra awalnya itu merupakan nilai dari variabel original kolom, gitu. Nah, di sini saya karena zoom in itu rumusnya yaitu image baris pada citra awal itu dikali konstanta. Jadi baris baru itu merupakan jadi baris baru pada zoom in itu sama dengan baris nilai baris pada citra awal dikali konstanta. Kemudian untuk kolomnya yaitu jumlah nilai kolom pada citra awal itu dikali konstanta. Jadi ini merupakan nilai dari variabel new column, seperti itu. Kemudian masuk ke perulangan, mana perulangan I itu akan dilakukan sampai new row. Jadi sampai ini. Jadi nilai ini ya. Jadi akan dilakukan sampai perulangannya akan dilakukan sampai segitu. Kemudian untuk J-nya itu akan dilakukan sampai new column. Ini mana? Ini ya, nilai hasil dari nilai ini. Jadi J itu akan dilakukan perulangan sampai segitu. Kemudian untuk melakukan zoomnya yaitu di sini saya membuat dua variabel baru. Jadi original underscore row itu sama dengan I dibagi konstanta. Jadi baris dibagi konstanta. Terus kemudian original underscore column itu memiliki nilai yaitu J dibagi konstanta. Nah, kemudian kita tinggal outputkan citra barunya yaitu pixel I, J sama dengan image input get pixel atau citra awal itu original row ya, original row dibagi konstanta, original column dibagi konstanta. Jadi ini nilai ini akan menggantikan citra baru, seperti itu. Kemudian pada zoom out yaitu terdiri dari 3 parameter yaitu image input, call depth, dan juga konstanta. Nah,
sama seperti uh, fungsi email zoom in. Di sini saya membuat variabel yang sama, yaitu original row itu sama dengan image input size 0 atau jumlah nilai baris dari baris pada citra awal, kemudian original kolom sama dengan jumlah nilai pada kolom dari citra awal, seperti itu. Kemudian nah, untuk bedanya zoom out ini yaitu new row atau variabel new row itu jadi baris dari citra awalnya ini itu dibagi konstanta. Kalau yang zoom in itu dikali, kalau zoom out dibagi. Jadi new column juga sama, yaitu kolom dari citra awalnya itu dibagi konstanta. Nah, jadi untuk ulangannya, dimana i itu diulang sampai new row ya, sampai new row atau sampai dari nilai ini ya. Jadi i-nya akan dilakukan sampai atau dijalankan sampai nilai itu. Kemudian perulangan j-nya akan dilakukan sampai new column ya ini. Nah, kemudian di sini saya membuat nah di sini saya memanggil variabel yang sudah saya definisikan di sebelumnya di atas ya. Jadi original row itu sama dengan i kali konstanta. Jadi untuk mengembalikan nilai awalnya, nilai dari baris citra awalnya seperti itu. Kemudian untuk mengembalikan nilai dari kolom citra awalnya yaitu dengan cara j dikali konstanta seperti itu. Jadi saya tinggal outputkan citra baru yaitu pixel i, j sama dengan citra lama original row, original column seperti itu. Jadi itu saja sih Pak algoritma atau algoritma dari fungsi dari tiap-tiap fitur yang ada pada project yang sudah saya buat tadi. Sekian saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.